Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Tian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Leadership Kepemimpinan di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi mengenai kepemimpinan dan motivasi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Kepemimpinan dan motivasi. Latar belakang. Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap penciptaan lingkungan kelompok yang kondusif agar dapat memotivasi anggota-anggota kelompoknya, agar dapat menginspirasi individu untuk memotivasi dirinya sendiri. Seorang pemimpin perlu memahami kebutuhan dan keinginan individu tersebut. Lingkungan kondusif yang dapat memotivasi sangat penting karena motivasi setiap individu akan berkorelasi langsung dengan produktivitas. Pada saat menginspirasi anggota kelompoknya, seorang pemimpin sedang mengubah cara berpikir mereka. Sedangkan pada saat memotivasi, pemimpin sedang mengubah cara bertindak. Latar belakang penciptaan lingkungan yang kondusif. Saat memotivasi, pemimpin sedang mengubah cara bertindak. Inspiration is change thinking, motivation is change action. Kepemimpinan yang baik, enthusiasm, integrity, dominance, fairness, warmth, humility, confidence. Kepemimpinan yang baik adalah supervisor lebih memperhatikan masa kini, manajer masa depan, masa kini, dan masa lalu. Supervisor harus mampu memainkan mindset aktif dan mindset pasif, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mindset aktif memiliki 3 ciri: faster, harder, dan smarter. Harus memiliki mindset yaitu result driven dan result. Kepemimpinan visioner. 5 prinsip kepemimpinan visioner adalah meragukan proses yang ada, di inovatif, adanya antusiasme, membantu orang lain untuk bertindak, memberi contoh, dan rayakan pencapaian prestasi. Kepemimpinan dan power. Power of the position berdasar pada hal yang dapat diberikan seorang pemimpin pada orang lain. Power of the person berdasar pada bagaimana seorang pemimpin memiliki kualitas individual dan dipandang oleh orang lain. Position power, reward power, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui pemberian reward, contoh pemberian bonus, promosi, pujian, dan sebagainya. Coercive power, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui pemberian hukuman atau menunda pemberian hasil yang bersifat positif, contoh pemberian penalti, PHK, dan sebagainya. Legitimate power, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena adanya otoritas dari tempat kerjanya. Sumber power ini adalah kualitas personal yang dibawa oleh seseorang dalam memimpin suatu unit kerja. Personal power, expert power merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain karena pengetahuan atau ilmu spesifik yang dimiliki seseorang. Referent power merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain karena ia membuat orang lain mengidentifikasi secara personal dengan sumber power ini.
muncul karena adanya karisma ataupun personal attractiveness sehingga orang lain respect dan mengakui dirinya. Informational power merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain karena memiliki informasi yang tepat dan banyak atau luas. Connection power merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain karena memiliki koneksitas atau hubungan yang dekat. Cara pemimpin mendapatkan pengaruh positif. Mengembangkan sumber kekuatan menggunakan strategi memberdayakan orang lain. Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Dorongan atau semangat kerja dipengaruhi oleh faktor atasan atau pimpinan, teman kerja, sarana fisik, kebijakan atau aturan imbalan, jenis pekerjaan, dan tantangan. Motivasi akan menimbulkan perilaku. Perilaku individu dalam organisasi timbul dari adanya keinginan. Motive are the way of behavior. Bentuk motivasi yang positif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu, sedangkan bentuk motivasi yang negatif adalah dengan cara yang menakut-nakuti. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang hidup dalam diri individu dan berguna dalam situasi kerja yang fungsional, sering disebut motivasi murni atau sound motivation. Sedangkan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar disebut motivasi ekstrinsik, dan motivasi memiliki sifat positif dan sifat negatif. Sifat positif motivasi merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu. Sedangkan motivasi bersifat negatif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakiti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Tujuan pemberian motivasi kerja kepada karyawan adalah untuk mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Kepemimpinan dan motivasi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan organisasi dalam suatu situasi tertentu. Leadership is activity of influencing people to strive willingly for virtual objective. Jerry. Kepemimpinan adalah kemampuan lebih dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di lingkungan sehingga mereka bersedia mencapai tujuan yang diinginkan. Peran penting kepemimpinan, penggerak organisasi, simbol keteladanan, menumbuhkan suasana kondusif dan kerjasama. Sifat pemimpin yang dianggap efektif, meneladani dan bertanggung jawab, bersikap objektif, mampu menentukan prioritas dan mengambil keputusan komunikatif. Leadership style, gaya atau perilaku pemimpin atau pimpinan yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dan tujuan individu pegawai. Berbagai gaya kepemimpinan, the autocratic leader, the participative leader, the free rein leader. The autocratic leader terpusat di tangan pimpinan adalah pengambilan keputusan, menjalankan tindakan, mengarahkan, mengambil inisiatif, mengawasi. The participative leader mencari pendapat atau pemikiran dari bawahan sebelum mengambil keputusan. Serius mendengarkan, menilai pemikiran bawahan dan mempertimbangkannya. Mendorong bawahan berprestasi dan menerima tanggung jawab. The free rein leader menyerahkan tanggung jawab pekerjaan sepenuhnya kepada bawahan. Pimpinan tidak membuat aturan khusus, bawahan dituntut memiliki kemampuan yang tinggi dan mengendalikan diri. Astabrata, sifat kepemimpinan Jawa, Surya, adil, jujur, dan arif, Chandra, teduh, menenteramkan, dan penuh kasih. Artika, pemberi arah, awan, mengayomi. Bumi, teguh, kokoh, dan bersahaja, samudra, berpandangan luas. Api, penuh semangat, Bayu, menenangkan, dan terbuka. Motivasi, apa itu motivasi? Pembagian teori motivasi, teori awal motivasi, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori dua faktor Frederick Herzberg, teori X dan Y Douglas McGregor, teori motivasi kontemporer, teori IRG Clayton Alderfer, teori tiga motif sosial D. McClellan, equity theory S. Adam,
Intensity Theory, Victor Fromm, Goal Setting Theory, Edwin Locke, Reinforcement Theory, Bear Skinner. Hierarchy of Needs, teori Abraham Maslow 1935, kebutuhan manusia, psychological, safety and security, social, belongingness and love, esteem, dan self-actualization. Two-factor theory, Frederick Herzberg, eigenfactor, no distinction, satisfaction, motivator. Gaji, rasa aman, status, kondisi lingkungan kerja, hubungan dengan atasan, rekan. Achievement, recognition, responsibility, challenging work, advancement, involvement. Pendekatan tradisional. Berangkat dari teori McGregor, satu orang tidak suka bekerja, malas, dan sependapat mungkin menghindarinya. Dua orang itu tidak jujur, tidak mau bertanggung jawab, dan lebih suka cari selamat. Tiga orang itu tidak kreatif, ambisinya rendah, tidak mementingkan pekerjaan, tetapi apa yang dia peroleh. Teknik memotivasi, be strong, pemaksaan, pengawasan secara ketat, perilaku pekerja diarahkan dengan insentif dan ancaman hukuman, tugas dibuat dalam operasi-operasi yang sederhana dan mudah dipelajari. Pendekatan human relationship berangkat dari teori McGregor. 1. Orang itu rajin dan suka bekerja keras. 2. Orang itu jujur dan bertanggung jawab. 3. Orang itu kreatif, inovatif, dan memiliki ambisi yang tinggi untuk berprestasi. Teknik memotivasi, be good, otonomi, tanggung jawab, keterlibatan, pemberdayaan, kesempatan untuk berkembang, meaningful and challenging work. ERG teori, Clayton Alderfer. 1E, existence, R, relatedness, G, growth, mekanisme kebutuhan, frustration, regression, satisfaction, progression. Economy of Needs, David McClelland. 1. Achievement, motivation, and achieve motive untuk berprestasi. 2. Evolution motive and motive untuk bersahabat. 3. Power motive and fault motive untuk berpuasa. Perbandingan 4 teori isi Maslow, basic security, social, esteem, self actualization. Alderfer, existence, relatedness, growth. McClelland, NF, NH, and Paul. Herzberg, Eigen, motivator. Kebutuhan dan instrumen organisasi. Psikological, safety, sosial. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.